Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah kesehatan mental, dosen pengampu Dr. Nelly Marhayati, MSI. Saya Diah Ninawati dan dua orang teman saya, Elsa Lindawangi dan Rian Ermanto. Kami di sini mengambil judul makalah yang berjudul Konsep Sehat dan Tidak Sehat. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya Elsa Lindawangi, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Rian Ermanto. Baiklah, materi yang pertama yaitu definisi sehat. Definisi sehat menurut WHO. WHO mendefinisikan pengertian sehat sebagai suatu keadaan sempurna baik jasmani, rohani, maupun kesejahteraan sosial seseorang. Kemudian yang kedua, definisi sehat menurut Tender. Sehat merupakan perwujudan individu yang diperoleh melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain, atau bisa disebut dengan aktualisasi. Kemudian yang ketiga, definisi sehat menurut Fauner. Sehat merupakan fungsi efektif dari sumber-sumber perawatan diri yang menjamin tindakan untuk perawatan diri secara adekuat. Kemudian materi yang kedua yaitu definisi sakit. Definisi sakit menurut Pemons, sakit merupakan gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Kemudian yang kedua, menurut Perkins, sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Kemudian yang ketiga, Oxford English Dictionary, sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan di mana fungsinya terganggu atau menyimpang. Kemudian di sini ada masalah sehat dan sakit. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu lingkungan. Nah, di sini istilahnya disebut sebagai environment. Dan yang kedua, perilaku, behavior. Antara yang pertama dan kedua, jika dihubungkan akan menjadi ecological balance. Kemudian yang ketiga, heredity atau keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, distribusi penduduk, dan sebagainya. Dan yang keempat, health care service berupa program kesehatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Itulah sekilas pemaparan materi dari saya sendiri. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa Lindawangi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Lindawangi dengan NIM 2011320023 dari BKI 3A. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Diah Ninawati. D. Paradigma sehat dan sakit. Cara pandang atau pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral dalam suatu wilayah yang berorientasi pada peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penduduk yang sakit. Pada intinya, paradigma sehat memberikan perhatian utama terhadap kebijakan yang bersifat pencegahan dan promosi kesehatan, memberikan dukungan dan alokasi sumber daya untuk menjaga agar yang sehat tetap sehat, namun tetap mengupayakan yang sakit agar segera sehat. Pada prinsipnya, kebijakan tersebut menekankan pada masyarakat untuk mengutamakan kegiatan kesehatan daripada mengobati penyakit. Variabel yang mempengaruhi sehat dan sakit. Apa saja variabel yang mempengaruhi sehat dan sakit? 1. Variabel internal meliputi A. Tahap perkembangan, pola pikir dan pola perilaku seseorang mengalami perubahan sepanjang hidupnya. B. Latar belakang intelektual. C. Persepsi tentang fungsi cara seseorang merasakan fungsi fisik dan berakibat pada keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanakannya. D. Faktor emosional. Faktor emosional juga mempengaruhi keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanakannya. Faktor spiritual.
terhadap dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, mencangkup nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga, teman, dan kemampuan mencari harapan dalam arti dalam hidup. 2. Variabel eksternal. A. Praktek di keluarga. B. Faktor sosial ekonomi. C. Latar belakang budaya. F. Kejadian penyakit. Penyakit merupakan suatu fenomena yang kompleks yang berpengaruh negatif terhadap kehidupan manusia. Perilaku dan cara hidup manusia dapat merupakan penyebab bermacam-macam penyakit, baik di zaman primitif maupun di zaman masyarakat yang sudah sangat maju peradaban dan kebudayaannya. Ditinjau dari segi biologis, penyakit merupakan kelainan berbagai organ tubuh manusia, sedangkan dari segi kemasyarakatan, keadaan sakit dianggap sebagai penyimpangan perilaku dari keadaan sosial yang normatif. Penyimpangan itu dapat disebabkan oleh kelainan biomedis, organ tubuh, dan lingkungan manusia, tetapi juga dapat disebabkan oleh kelainan emosional dan psikososial individu bersangkutan. Faktor emosional dan psikososial ini pada dasarnya merupakan akibat dari lingkungan hidup atau ekosistem manusia dan adat kebiasaan manusia atau kebudayaan. Konsep kejadian penyakit menurut ilmu kesehatan bergantung jenis penyakit. Secara umum, konsepsi ini ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain parasit, faktor manusia, dan lingkungannya. Ya, itulah penyampaian materi dari Elsa Lindawangi. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Ermanto. Kenalkan, nama saya Rian Ermanto, saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam 3A semester 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang konsep sehat dan tidak sehat. Yang pertama, yaitu perilaku sehat dan sakit. Perilaku sehat diperlihatkan oleh individu yang merasa dirinya sehat, meskipun secara medis belum tentu mereka betul-betul sehat. Sesuai dengan persepsi tentang sakit dan penyakit, maka perilaku sakit dan perilaku sehat pun subjektif sifatnya. Persepsi masyarakat tentang sehat sakit ini sangatlah dipengaruhi oleh unsur pengalaman masa lalu di samping unsur sosial budaya. Sebaliknya, petugas kesehatan berusaha serapat mungkin menerapkan kriteria medis yang objektif berdasarkan gejala yang tampak guna mendiagnosis kondisi fisik individu. Yang kedua, pencegahan penyakit. 4 tahap pencegahan penyakit. Yang pertama, pencegahan primordial. Jenis pencegahan yang paling akhir diperkenalkan adanya perkembangan pengetahuan dalam epidemiologi penyakit kardiovaskular dalam hubungannya dengan diet dan lain-lain. 2. Pencegahan primer bertujuan mengurangi insiden dengan mengontrol penyebab dan faktor-faktor risiko, misal penggunaan kondom dan jarum suntik disposable pada pencegahan infeksi HIV, imunisasi, dan lain-lain. Biasanya merupakan population strategi sehingga secara individual digunakannya sangat sedikit. Penggunaan seatbelt, program berhenti merokok, dan lain-lain. 3. Pencegahan sekunder. Tujuannya untuk menyembuhkan dan mengurangi akibat yang lebih serius lewat diagnosis dan pengobatan yang dini. Tertuju pada periode di antara timbulnya penyakit dan waktu diagnosis dan usaha prevalensi. Dilaksanakan pada penyakit dengan periode awal mudah diidentifikasi dan diobati sehingga perkembangan ke arah buruk dapat di-stop. Pencegahan tersier. Untuk mengurangi implikasi penting pada pengobatan dan rehabilitasi, membuat penderita cocok dengan situasi yang tak dapat disembuhkan, misal pada rehabilitasi pasien poliomyelitis, stroke, dan kecelakaan. 5 tingkat pencegahan penyakit. Yang pertama, health promotion. Tujuannya meningkatkan status kesehatan atau memelihara kesehatan. Penyuluhan atau pendidikan kesehatan, rekreasi sehat, olahraga teratur, perhatian terhadap perkembangan pribadian. 2. Specific protection. Mencegah pada penjamu host dengan menaikkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment. Dilakukan bila penjamu sakit, setidak-tidaknya diduga sakit. Penyakitnya masih ringan, mencegah orang lain tertular.
4. Disability limitation. Pembatasan kecacatan atau kelemahan dilakukan waktu penjamu sakit atau sakit berat dengan tujuan mencegah cacat lebih lanjut, fisik, sosial maupun mental. 5. Rehabilitation. Mengembalikan penderita agar berguna di masyarakat maupun bagi dirinya sendiri. Mencegah cacat total setelah terjadi perubahan anatomi atau fisiologi. Itulah penyampaian materi dari kami kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, dan memahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.